terjebak di sebuah lubang tambang di Desa Pancu Rendang, Banyumas, Jawa Tengah sejak Selasa 25 Juli yang lalu. Air yang datang secara tiba-tiba dengan cepat menggenangi lubang tambang, tempat di mana para petambang itu berada. Menyusul peristiwa ini, upaya evakuasi kemudian dilakukan secara intensif. Air yang menggenangi lubang tambang tempat terjebaknya ke-8 petambang itu diduga berasal dari lubang tambang di sebelahnya. Di lokasi pertambangan emas ilegal inilah, saudara, memang banyak terdapat lubang tambang untuk mengakses lokasi tambang di bawah tanah. Petugas pun terus berupaya menyedot air dari dalam lubang. Namun, kondisi lubang yang sempit juga menyulitkan proses evakuasi. Kondisi para petambang pun mengkhawatirkan karena tidak dilengkapi dengan peralatan yang memadai saat bekerja. Saudara, para petambang ini mulai turun ke lokasi pada Selasa 25 Juli 2023 sekitar pukul 7 malam atau 19 waktu Indonesia bagian Barat. Namun sekitar pukul 10 atau pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat dilaporkan ada air yang mengalir dari lubang tambang di sebelahnya. Peristiwa ini kemudian dilaporkan ke polisi keesokan harinya, yakni Rabu 26 Juli pukul 7 pagi. Tim SAR gabungan kemudian segera melakukan upaya evakuasi di lubang tambang yang disebut memiliki kedalaman sekitar 60 sampai 70 meter. Para petambang diperkirakan terjebak karena air muncul dari dalam lubang galian dan membuat tanah longsor hingga menutup akses keluar. Sebagai informasi, saudara, saat itu ada 2 lubang tambang yang tengah dikerjakan. Namun petambang dari lubang di sebelah TKP melihat ada air di dalam lubang dan ia pun segera memberitahu teman-temannya yang berada di TKP. Tetapi teman-temannya sesama petambang tersebut tidak kunjung keluar dari lubang tambang. Ya, inilah berbagai upaya yang dilakukan untuk mengevakuasi para petambang. Tim dari Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia Jawa Tengah bahkan membawa kamera hole atau kamera lubang untuk membantu proses pencarian dan mengukur kedalaman posisi ke-8 petambang. Kamera ini membantu tim penyelamat untuk melihat bagaimana secara jelas kondisi di dalam lubang tambang. Alat ini juga bisa memotret kondisi bawah tanah dari samping. Ini kondisi sini. Ini. Kemudian juga bisa berputar alat ini untuk mengetahui pasti kondisi di bawah tanah ini dengan menggunakan kamera hole, bor kamera hole. Alat ini cara kerjanya akan mengambil gambar posisi sumuran persis di bawah yang dihubungkan kemudian dengan monitor. Sementara itu penyedotan air juga terus dilakukan di lubang tambang tempat para petambang ini terjebak. Tim SAR juga mengerahkan alat berat ke lokasi tambang emas ilegal di bantaran Sungai Tajur, Desa Pancu Rendang, Kecamatan Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Sementara cara lain yang dilakukan yakni dengan membendung Sungai Tajur yang berada di sekitar lokasi kejadian. Debit air yang masih tinggi dan memenuhi lubang tambang menjadi kendala dalam proses evakuasi. Tim SAR pun membendung Sungai Tajur yang mengalir ke arah lokasi penambangan untuk menghentikan aliran rembesan air sungai ke dalam lubang tambang. Petugas, saudara, membuat tanggul darurat dari karung-karung plastik yang berisi batu. Dan inilah, saudara, seperti ini kira-kira gambaran lubang tambang tempat ke-8 petambang ilegal ini terjebak. Seperti Anda lihat, saudara, lubang tambang ini digali secara vertikal dan juga horizontal. Hal ini turut menjadi salah satu faktor yang menyulitkan proses evakuasi, terlebih kedalamannya sekitar 60 hingga 70 meter. Selain itu, para saksi yang juga merupakan petambang mengatakan bahwa tidak hanya jalurnya yang berkelok-kelok, namun ukurannya yang juga sempit, bahkan di beberapa titik mereka ini harus setengah berjongkok, saudara, untuk melakukan penggalian. Dan akibat peristiwa ini, polisi menetapkan 4 orang sebagai tersangka. 3 orang tersangka saat ini ditahan di rutan Polresta Banyumas, sementara 1 orang lainnya masih buron. Salah satunya merupakan pemilik lahan tambang emas ilegal, sementara 3 orang lainnya merupakan pengelola. Memang tambang tersebut tidak memiliki izin dan kita menetapkan 4
orang tersangka. Terhadap tersangka ya kita jerat dengan Undang-Undang Minerba, yaitu pasal 100. Ya, berkaitan dengan insiden terjebaknya 8 petambang emas ilegal ini, perwakilan keluarga para korban pun kemudian mengikuti rapat bersama dengan Forkopimda Kabupaten Banyumas di Posko Basarnas, Saudara. Dan usai rapat yang digelar secara tertutup ini, Bupati Banyumas Ahmad Hussein yang juga hadir menyampaikan beberapa hal, diantaranya adalah penutupan tambang emas ilegal. Ya, otomatis kami Forkompimda terbatas, saya sudah sepakat bahwa ini harus ditutup total dan tidak boleh ada lagi kegiatan seperti ini. Ini sudah tidak boleh terjadi atau terulang lagi, sehingga ini memang harus ditutup. Termasuk di tempat lain juga berarti? Semuanya di Banyumas, pokoknya kita tadi sudah saling sepakat. Dan di hari ke-7 upaya evakuasi ini, operasi pencarian dan penyelamatan 8 petambang yang terjebak di dalam sumur galian tambang di Desa Pancurendang, Banyumas, Jawa Tengah dinyatakan ditutup. Para korban pun dinyatakan hilang. Keputusan ini diambil setelah tim SAR gabungan dari Basarnas, Polri, TNI, BPBD dan juga para relawan melakukan evaluasi terhadap proses yang sudah berjalan dan kondisi-kondisi tertentu. Dengan lubang tambang yang tak kunjung mengering, maka upaya evakuasi lebih lanjut tidak bisa dilakukan. Jadi ya kita sudah bisa kesimpulan korban itu kondisinya seperti apa dan kita sendiri menyatakan hilang. Artinya sudah secara resmi ditutup ya Pak ya? Kedalaman 45 hingga 60 meter. Ini memang secara resmi ditutup nih Pak? Ditutup hari ini. Hari ke hari progresnya juga seperti kita ketahui, air kita sedot dan malah berkurang malah bertambah. Nah, hal ini kan menjadi evaluasi kita juga biar walaupun operasi tetap dilanjutkan, ya hasilnya masih seperti itu juga nanti kan menjadi menambah pertimbangan hal-hal lain juga kan. Jadi itu yang kita jadi pertimbangan. Ya, di hari penutupan operasi penyelamatan ini, perwakilan keluarga korban melakukan tabur bunga di monumen yang dibangun di depan lokasi di tempat para korban dinyatakan hilang serta di dalam lubang tambang atau sumur galian. Keluarga korban, Saudara, tidak kuasa menahan haru dalam prosesi tersebut. Semuanya yang bergabung di evakuasi ini saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai saat ini saya dari hari pertama, dari hari Rabu sampai hari ini saya ikut dalam evakuasi ini. Mudah-mudahan almarhum semuanya yang 8 orang diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya. Saya cukup mungkin tidak bisa panjang lebar karena memang saya mewakili keluarga tidak kuat untuk menyampaikan semuanya. Saudara, persoalan tambang ilegal di tanah air masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Hingga akhir tahun lalu, Saudara, tercatat ada lebih dari 2.700 tambang ilegal yang masih beroperasi. Para petambang ilegal pun tentunya sadar bahwa pekerjaan mereka ini beresiko tinggi. Namun apa daya, kebutuhan ekonomi selalu jadi alasannya. Informasi lainnya juga akan hadir di berita utama. Anak Ketua DPRD Kota Ambon jadi tersangka penganiayaan. Orang tua pelaku menyerahkan proses hukum ke polisi.